وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini, tau'an au karha. Tau'an au karha, mau itu di dalam ketaatan, ya, secara ikhlas atau tidak ikhlas. Seseorang ketika Allah kehendaki menjadi hambanya yang ahli surganya, maka Allah mengirim hamba itu menuju kebaikan. Ada hamba yang masuk surga dengan ikhlas, dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa. Ada juga hamba yang masuk surga itu dengan ditarik rantai, dipaksa untuk masuk surga, tapi dia masuk juga. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ajiba rabbukum min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasin." Allah Ta'ala terheran-heran dengan beberapa orang yang dia ditarik dengan rantai menuju surga. Artinya apa? Dipaksa oleh Allah untuk bertaat, dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan maksiat, yaitu dengan diuji dulu, diberi ujian yang banyak sehingga terpaksa dia ini memohon kepada Allah, terpaksa dia ini berhenti dari maksiat, terpaksa dia ini melakukan ketaatan. Terus seperti itu sampai dia benar-benar mengerti akan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah, masuk kita dalam pembahasan tentang ilmu. Qala al-Imam Syekh Uthman bin Ibad al-Hamid Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Hajjaj radhiyallahu anhu wa radi'an bihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan manallahu 'alaina wa 'alaikum bil 'afiyah wal yamin wa salaka bina bikum masalikal muttaqin annahu la budda li kulli muslimin wa muslimah min ma'rifatil 'ilm wa la rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. A'ni al-ilm alladhi la yusihhu al-iman wal islam biduni ma'rifatih. Ketahuilah, wahai para saudaraku, sesungguhnya diwajibkan untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk mengetahui akan ilmu. Dan tidak ada keringanan, tidak ada alasan yang dibenarkan bagi setiap muslim di dalam meninggalkan belajar selamanya. Selamanya nggak ada alasan orang itu diberi keringanan untuk tidak belajar ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang menjadi sah iman mereka, menjadi sah Islam mereka dengan mengetahuinya. Sehingga kategori ilmu di sini yaitu ilmu agama. Wa jumlatuhu, kesimpulan daripada ilmu agama itu apa? Itu al-ilmu billah wa rasulih wal yaumil akhir. Ilmu mengenal Allah Ta'ala, ilmu mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulnya, mengenal hari akhir, yaitu ilmu mengenal Allah, yaitu ilmu tauhid, ya.
Bahkan termasuk yang paling wajib untuk dipelajari pertama kali adalah mengenal Allah. Di dalam kitab tersebut disebutkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali yang wajib atas setiap orang adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Artinya di sini mengenal sifat 20-nya Allah Ta'ala yang wajib atau yang mustahil. Dan sifat wajib, sifat jaiz Allah yang satu, itu harus. Mengenal di sini bukan cuma menghafal wujud, tidak, baqa, tidak, tapi mendalami. Tidak juga terlalu mengarah kemana-mana. Karena ilmu tauhid ini, kalau dia melebihi kadar, maka bisa berbahaya bagi orang yang kurang ngerti. Sehingga patokan ini yang penting dia mengerti siapa Allah sesuai dengan sifat-sifat wajibnya, dan dia mengenal siapa Allah sesuai sifat jaiznya. Selesai. Tidak terlalu mendalam, juga tidak terlalu buta. Karena itulah ilmu tauhid itu termasuk ilmu yang wajib. Yang wajib dipelajari oleh setiap muslim siapapun dia. Mau itu yang di pesantren atau enggak di pesantren. Ya, karena itulah tidak bisa digolongkan orang itu, oh ini penuntut ilmu agama, ini penuntut ilmu umum, tidak bisa. Karena ilmu agama itu wajib walaupun dia belajar ilmu umum. Kenapa? Karena dia muslim. Bahkan bagi orang yang hafal Quran pun wajib untuk belajar ilmu ini karena dia masuk muslim. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut, mencari, mendalami ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagian orang mengartikan salah di dalam ilmu ini. Ada yang beranggapan yang penting sudah belajar Quran waktu di TPQ dulu dianggap sudah selesai. Bahkan banyak orang tua menganggap kalau sudah belajar tajwid ya sudah belajar agama. Tidak. Itu belum. Belajar tajwid itu hanya belajar baca Quran. Belajar Al-Quran itu belum termasuk ilmu yang wajib. Oke. Karena dalam Fatihah itu termasuk rukun sholat, maka baca Fatihah dengan tajwid wajib. Ya, baca Quran yang lain, kalau dia tidak membaca surat selain Fatihah seumur hidupnya, tidak dosa. Ada orang nggak baca Quran seumur hidup, cuma Fatihah aja, karena Fatihah dalam sholat, tidak dosa. Tapi kalau cuma dia tidak ngerti cara sholat, dia dosa. Karena itulah ilmu agama ini tidak identik dengan yang di pesantren atau yang di pengajian. Yang jadi PNS wajib belajar ilmu agama. Yang jadi polisi wajib belajar ilmu agama. Selama dia muslim ya. Kalau kafir ya saya nggak bahas masalah kafir. Ini yang muslim. Yang pedagang, yang di kebun, yang petani, bahkan yang berandalan, anak jalanan, selama dia muslim, wajib dia belajar ilmu ini. Karena itulah di antara dosa yang besar ketika seorang itu nanti menghadap Allah, ketika dia tidak mengerti agama. Sholat dia, tapi nggak paham cara sholat. Kenapa bisa dibenarkan? Puasa dia tiap Ramadan, cuma nggak ngerti cara puasa yang benar. Nah, yang seperti ini bagaimana bisa menjadi baik? Karena itulah di dalam salah satu kitab disebutkan ada perkara yang wajib lebih daripada sholat, lebih daripada haji,
bahkan lebih daripada iman. Apa itu? Belajar agama. Karena orang nggak mungkin bisa beriman kepada Allah kalau dia nggak ngerti siapa Allah. Orang nggak mungkin bisa beriman kepada hari kiamat kalau dia nggak paham apa itu hari kiamat. Orang nggak bisa beriman dengan para rasul kalau dia nggak paham siapa itu rasul. Pahami dulu, barulah beriman. Karena iman itu setelah mengenal. Ya, iman itu, percaya itu setelah mengenal. Ada orang ditanyai, Pak sampean apakah percaya kalau kodok itu bisa terbang? Oh percaya saya Ustaz. Saya tanya lagi, ya apa sih hewan kodok itu? Itu yang punya sayap itu. Nah, nggak ngerti berarti ya. Bagaimana dia bisa percaya kalau dia nggak ngerti? Dari sini harus orang itu belajar dulu, baru ada iman. Dan belajar ini harus benar-benar, ya, tidak bisa hanya asal. Karena itulah kata ulama mengatakan jika seseorang dia belum mempelajari cara sholat yang baik, cara puasa, cara wudu, ya, yang keseharian, cara berbakti pada orang tua, cara bekerja yang halal, dia nggak tahu itu, tapi dia belajar ilmu biologi, ilmu kimia, hukumnya dosa. Belajarnya dia akan ilmu itu dosa. Kok bisa dosa, Ustaz? Karena dia meninggalkan yang wajib sebelum yang mubah. Dia belajar yang mubah dulu, sementara wajib belum dikerjakan. Dari sini semua, mau yang sekolah umum atau yang pesantren, itu wajib dia untuk belajar ilmu ini dengan nas Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu apa lagi yang wajib dipelajari? Wal ilmu bima awjabullah fi'lah minal faraid. Ilmu yang Allah wajibkan daripada perkara-perkara yang wajib. Ya, mulai sholat serta segala hal yang berkaitan dengan sholat. Apa itu? Bersuci dari hadas. Belajar hadas itu apa saja. Bersuci dari najis. Belajar apa najis itu. Kayak apa cara mensucikannya. Najis ada berapa macam. Sehingga banyak orang itu sholat sementara di bajunya masih ada bangkai semut sumpama. Dia nggak ngulang, padahal nggak batal sholatnya. Dia sholat, padahal maaf waktu buang air kecil nggak sempat istinja, tapi dia pakai maaf celana dalamnya untuk sholat, nggak sah sholatnya, karena bawa najis. Yang seperti ini hal sepele, tapi kalau nggak dipelajari, akibatnya fatal. Kemudian tentang zakat, ya. Wa bima aujaba tarkahu minal maharim, serta mempelajari apa yang wajib dia tinggalkan. Yaitu apa? Tentang hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana seseorang itu wajib mempelajari tentang apa saja sih yang wajib saya kerjakan, serta bagaimana cara melakukan ibadah itu. Demikian juga dia wajib mempelajari apa-apa yang Allah haramkan, baik itu yang diharamkan di lidahnya, ucapan yang haram apa saja, ghibah, ngomong kotor, mengejek, ya, berbohong, menipu, itu semua termasuk maksiat lidah. Nanti maksiat mata apa saja, melihat yang haram, memandang orang dengan pandangan merendahkan, ya. Kemudian macam-macam. Ada maksiat telinga, ada maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat kemaluan dan lain sebagainya. Itu wajib dipelajari. Sebab kalau tidak tahu, maka dia akan jatuh kepada maksiat tanpa dia sadar. Berapa banyak para perempuan di Grogol ini muslimah itu ketika nggak pakai jilbab nggak merasa dosa,
keluar dia nggak berjilbab, nggak merasa dosa. Kenapa? Nggak ngerti hukum itu wajib, nggak ngerti jilbab itu wajib. Banyak. Berapa banyak perempuan muslimah jilbaban, pakai celana ketat, kaos ketat, olahraga depan laki-laki, dia anggap nggak dosa, padahal itu dosa. Banyak yang seperti itu. Nah, kalau sudah dia nggak ngerti tentang masalah dosa, bagaimana dia bisa menyesal? Kalau dia nggak menyesal, bagaimana bisa bertobat? Sementara seseorang manusia itu memang fitrahnya bersalah. Fitrahnya manusia itu bersalah. Tapi Allah memberi keringanan untuk mereka dengan bertobat. Nah, tobat ini bagi yang sadar kalau dia salah. Repotnya kalau nggak sadar dia salah, karena dia nggak pernah belajar apa ini maksiat, nggak ngerti. Nah, ketika itulah dosa dia numpuk, sementara dia merasa nggak pernah berdosa. Waktu meninggal dia baru sadar dosa dia melampaui daripada ketaatannya. Mau kembali nggak mungkin bisa kembali lagi. Maka naudzubillah, kalau tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka termasuk ahli neraka. Jadi ahli neraka itu bukan hanya pendosa, tapi pendosa yang nggak bertobat, itu yang masuk neraka. Semua kita itu selama bukan nabi pasti ada maksiat. Selama ini bukan nabi, ya, pasti kemungkinan maksiat itu ada. Tapi perbedaannya ada yang tobat, ada yang nggak tobat. Kenapa bisa tobat? Karena tahu dia salah, sehingga dia bertobat. Yang nggak bertobat bisa jadi dia nggak pernah belajar tentang maksiat, sehingga dia santai saja dalam melakukan maksiat. Menipu orang dianggap kecerdikan, korupsi dianggap kesempatan, dan lain sebagainya. Sehingga menganggap itu hal yang lumrah, padahal ini kemaksiatan besar. Wa qad qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu agama walaupun ilmu agama itu terdapat di negeri Cina. Ini pakai perumpamaan. Artinya gini, jika Anda di Tapis ini nggak nemu ustadz untuk Anda belajar, wajib Anda keluar dari Tapis menuju tempat di mana di situ ada pengajian. Wajib. Bahkan sumpama ustadznya bukan di Grogol, ustadznya ada di Penajam, wajib saya yang pergi ke sana. Nabi sampai memberi istilah walaupun di negeri Cina. Arab ke Cina itu lumayan jauh, beda negara. Artinya kalau di Arab nggak ada orang yang bisa ngajari Anda ilmu agama, Anda harus keluar dari Arab walaupun itu ada di Cina. Sampai segitu wajibnya belajar. Ini Masya Allah, disamperin, didatangi di kampungnya, nggak repot-repot, tapi malah sulit hadir. Ya, ini yang dimaksud bagaimana kewajiban belajar itu, bukan nunggu bola. Besok terserah, kalau datang ya saya ahlan wa sahlan saya belajar, nggak datang ya saya nggak mau belajar. Nah, seperti itu. Karena yang butuh sehat itu Anda. Bukan salah dokter ketika dia itu tidak mengobati orang yang sakit di rumahnya. Sakit di rumah nggak pernah mampir ke dokter. Bukan salah dokter kalau dia meninggal. Karena dokter sudah membuka, ayo ada praktek jam sekian, yang sakit silahkan datang. Ketika dia nggak berobat, meninggal dia karena sakit, bukan salah dokter. Sama ketika seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru sudah membuka peluang untuk belajar, peluang untuk bertanya, tapi tidak ada yang berobat, nggak ada yang bertanya, nggak ada yang belajar,
Ketika naudzubillah di akhirat dia kena siksa, bukan salah ulama, karena mereka sudah membuka pintu besar-besar, sudah ngasih kesempatan, cuma nggak hadir. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyuruh yang nggak paham untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul dzikir, ahlul ilm, jika kalian tidak tahu. Di sini kata ulama, perintah wajib dari Allah bagi orang yang tidak mengerti untuk bertanya kepada yang mengerti. Bukan diam saja. Bukan diam saja. Ada di sebagian pengajian kita, ada orang bertahun-tahun sudah umur mungkin 56, hampir pensiun, baru tahu kalau zakat itu tiap tahun. Baru ngerti saya kalau tiap tahun zakat. Terus yang selama ini kemana? Bahkan banyak yang baru ngerti kalau seumpama orang head itu nggak boleh megang Quran. Ada yang baru ngerti. Kenapa demikian? Kenapa? Karena dia acuh tak acuh dengan ilmu agama. Dia anggap ilmu agama itu kalau ada waktu luang belajar, kalau waktu sempit ya nggak belajar, nggak seperti itu. Tapi wajib kita meluangkan waktu untuk belajar. Kemudian disebutkan faida wajib, kata beliau ketika membahas tentang masalah hadis ini. Jika diwajibkan atas seorang muslim menuntut ilmu itu walaupun ke tempat yang jauh, karena di tempat dia nggak ada yang mengajarinya, maka bagaimana tidak wajib kalau dia berada di antara ulama? Masalah majelis sini, majelis banyak, tinggal milih, nggak bayar, datang, kadang-kadang disediakan minum, kipas angin lagi, saat tidurnya lagi, Masya Allah. Itu pun masih repot untuk hadir. Bagaimana yang seperti ini bisa punya alasan di hadapan Allah Ta'ala? Ya, fa'amma ulumul Islam, adapun ilmu-ilmu Islam itu maka dikembalikan ke kesimpulannya kepada sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam. Beliau mengatakan Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa tasyhadu anni Muhammad Rasulullah. Islam itu yaitu engkau bersyahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan Allah, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasum Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait idza istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berangkat haji jika engkau mampu untuk berangkat ke sana. Ini ilmu Islam 5 ini. Tapi rentetannya banyak. Kayak sholat nih. Sholat tanpa wudu nggak bisa, wajib belajar. Sholat kalau masih ada najis nggak sah, wajib belajar najis. Bagaimana cara mensucikannya, wajib. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, inna ammata adabi ahlil qabr minal baul. Kebanyakan adab kubur itu karena kencing. Kebanyakan adab kubur itu sebabnya karena menyepelekan kencing, kata Nabi. Maksudnya apa? Nggak istinja pertama. Yang kedua, tidak memastikan keluar semua. Karena itulah biasanya orang itu habis buang air kecil, ya, nanti pas dia berdiri ada sesuatu yang keluar, berarti belum tuntas, berarti ada yang keluar. Dia sholat dalam keadaan masih ada yang keluar, nggak sah sholatnya. Dan ketika dia masih memakai celana yang dia kena najis tadi, berapa kali sholat itu wajib dipotong. Itu diantara, ya. Kemudian sholat juga perlu nutup aurat.
Maka di sini harus belajar bagaimana sih aurat yang wajib dituntut. Kita ini kayak apa itu aurat, itu dibahas. Kemudian sholat tidak sah kalau nggak kenal waktunya, belajar waktu sholat. Kemudian sholat tidak sah kalau nggak ngerti kiblat, belajar dengan cari kiblat. Itu semua rentetan sholat ya, banyak. Nah kemudian zakat juga sama. Zakat ini tapi tidak semua muslim wajib zakat. Zakat ini hanya untuk yang memiliki harta yang wajib dizakati. Baru dia wajib belajar bagaimana cara mengetahui, menghitung zakat dan mengarahkannya kepada yang berhak. Kemudian puasa Ramadan ini juga sama. Dipelajarinya biasanya kalau sudah dekat-dekat Ramadan banyak pengajian tentang puasa. Kenapa? Agar muslimin sebelum masuk bulan yang mulia tersebut, dia sudah matang ilmu pengetahuannya akan puasa. Kemudian haji, kalau haji insya Allah sudah ada manasik haji. Ya, rata-rata orang yang berangkat haji itu pasti ikutin namanya manasik haji. Umroh pun sama, umroh ada manasik umroh. Tapi yang perlu kita teliti, jangan hanya belajar manasik haji, tapi juga cara sholat, cara wudhu. Karena ada orang bahwa tidak pernah hadir pengajian, tahu-tahu sudah daftar haji, pas wajib haji berangkat. Yang dia pelajari cuma tata cara haji, tapi dia nggak pernah seumur hidup belajar tata cara sholat yang benar. Dia nggak pernah belajar tata cara wudhu yang benar. Dia cuma belajar tata cara haji yang benar. Banyak terjadi di waktu haji itu, wudhunya sembarangan, sholatnya juga asal-asalan. Kenapa? Karena nggak belajar ini dulu. Ya. Padahal haji itu rukun terakhir. Artinya sholatnya sudah beres, wudhunya sudah beres, zakatnya sudah beres, baru dia haji terakhir. Masalahnya haji yang terakhir ini pertama yang dia pelajari, yang lain belum pernah. Ini yang repot. Ini yang repot di sini Pak. Sehingga dalam hal ini itu tentang ilmu Islam di situ. Wa amal iman, adapun tentang rukun iman yang wajib dia pelajari, itu yaitu yang ada di dalam rukun iman yang 6 ya. Sampai qada dan qadar itu wajib dia pelajari untuk menguatkan iman dia. Karena kalau seseorang itu hanya Islam, cuman iman gak paham, itu gak jauh beda dengan munafik. Orang munafik itu sholat ya sholat, tapi hatinya ingkar dengan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita nggak ingkar dengan Nabi, kita nggak ingkar dengan Quran, tapi isi Quran kita ingkari. Ini juga bisa alhamdulillah bikin orang keluar dari Islam, tapi alias tidak beriman. Wa ma yajibu ilmuhu ala kulli muslim. Ya. Adapun yang wajib diketahui oleh setiap muslim dari urusan iman, maka itu bisa didapat dalam kitab-kitab akidah yang ringkas yang telah ditulis oleh para imam-imam besar seperti Imam Ghazali, yang mana itu cukup sebagai bentuk keimanan kita dan penguat iman kita, jangan sampai tergoncang dengan perkara-perkara yang di luar akidah yang lurus. Karena masalah akidah ini nggak seperti masalah fikih. Kalau fikih itu boleh beda. Madhab Maliki nyentuh perempuan nggak batal wudu. Madhab Syafi'i batal wudu. Boleh beda. Madhab Hanafi tidak sunnah qunut subuh. Madhab Syafi'i sunnah qunut subuh, tidak masalah. Beda urusan fikih nggak apa-apa, tapi urusan akidah nggak boleh beda. Karena akidah itu sumbernya cuma satu.
Kalau dia berbeda berarti melenceng. Dari sinilah Nabi SAW pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala thalath wa sab'ina firqah." Umatku nanti akan terpecah di dalam urusan akidah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, kata Nabi. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Dari sini nggak boleh berbeda urusan akidah. Urusan tauhid harus satu. Kalau beda, melenceng berarti yang beda. Terus sahabat tanya, yang satu ini yang mana ya Rasul? Kata Nabi, yang aku dan para sahabatku tetapi. Yang aku tetapi, yang aku pegang dan para sahabat pegang. Itu semua. Jadi kalau mau ngerti yang mana itu, Nabi kasih isyarat lagi. As-sawadul a'dham, yang paling banyak di dunia ini yang nganut yang mana itu sudah. Yang paling banyak yang mana seluruh dunia ya, bukan Indonesia, seluruh dunia. Itu yang paling banyak itu sudah pegang. So kenapa? Karena terbanyak daripada kelompok muslim itu yang selamat. Dari sisi akidah, yang terbanyak kelompok muslim itu yang selamat. Patokannya di sini. Nah, kemudian dikatakan di sini wabil jumlah, kesimpulannya ya, wa yajibu 'alal muslim an ya'lama bi wujubi jami'il wajibat al-'ainiyah. Wajib bagi setiap muslim itu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang ainiyah, wajib aini, wajib berindividu. Dan wajib dia mempelajari atau mengetahui hal-hal yang diharamkan dari segala hal yang mana itu bisa membinasakan dia di akhirat. Seperti ngerti haramnya zina. Ya, jangankan zina, Pak. Al-Quran itu melarang kita mendekati zina. Wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Apa itu mendekati perzinahan? Berduaan tanpa mahram, ya, goncengan dengan yang lain jenis, pelukan, ini macam-macam. Itu mendekati perzinahan. Itu sudah Allah larang dalam Al-Quran. Dan jangan Anda tertipu dengan orang yang mengatakan itu bentuk ta'aruf. Ta'aruf enggak seperti itu. Ta'aruf itu bukan digonceng tiap malam minggu ta'aruf aja. Ta'aruf itu ketika laki-laki datang ke rumah perempuan, di situ ada walinya atau mahramnya, yang niat laki-laki itu untuk melamar, melihat dia wajah dan telapak tangannya, berbincang beberapa bincangan, silahkan pulang, istikharah, cocok langsung dia minta. Itu namanya ta'aruf. Kalau sudah dia khidbah, tinggal menentukan tanggal kapan pernikahannya. Itu cara Islam seperti itu. Haram kalau ada orang, kadang-kadang sering saya lihat foto prawedding, belum akad sudah foto bareng. Haram, tidak boleh. Kenapa? Ini hal yang diharamkan. Nah, sudah sering pacaran Ustaz, tidak apa-apa sudah. Dulu pacaran sendiri itu haram. Ada kalanya ya, waktu akad, belum akad sudah bersanding dua orang, ya, dikasih satu kerudung. Haram hukumnya, tidak boleh karena belum halal. Bahkan yang sudah dipinang pun, sudah dilamar, nggak boleh itu goncengan, nggak boleh tilpun-tilpunan karena belum halal. Besok kan sudah dihitbah, sudah dilamar. Arti dilamar itu orang lain nggak boleh meminang perempuan tadi karena sudah ada lamar dia. Itu yang masuk dipinang. Adapun mengajak dia keluar, ya,
berduaan haram hukumnya. Nah, ngukur baju segonjengan, tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ini yang seperti ini banyak kita nggak mengetahuinya. Sampai-sampai sebagian orang tua itu bangga kalau putrinya ada yang jemput kalau malam minggu. Alhamdulillah ada yang jemput, laku juga putri saya. Padahal itu haram. Itu berarti nggak baik. Laki-laki itu kalau dia baik, dia minta secara baik-baik kepada orang tua. Kalau dia baik, dia akan minta baik-baik. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, jika seorang ayah atau seorang saudara menikahkan putrinya atau saudarinya dengan lelaki yang tidak baik, maka dia telah memutus silaturahim dengan putrinya tadi. Artinya kena laknat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak selektif mencari untuk saudarinya itu, tidak selektif mencari untuk putrinya itu. Hati-hati. Ya, kenapa? Karena dalam fikih itu ada ya. Jadi jangan dikira fikih itu hanya membahas masalah sholat saja. Masalah fikih nikah ada, fikih rumah tangga ada, fikih mendidik anak istri ada. Kalau kita nggak belajar itu, ya siap-siap tanggungannya banyak. Karena itulah banyak orang menikah tapi belum siap jadi suami. Banyak orang punya anak belum siap jadi bapak atau ibu. Kenapa? Nggak belajar apapun. Ada ilmunya Pak semua. Nabi sudah ngasih tahu. Saya di beberapa pengajian saya itu ada khusus fikih nikah ya, fikih nikah, fikih keluarga itu khusus. Saya ada pembahasannya. Nah, kenapa? Karena jarang itu dibahas di masyarakat kita. Jarang. Padahal itu termasuk yang wajib, termasuk ilmu yang wajib. Nah, kemudian wal liwat, mengerti haramnya liwat. Liwat ini hubungan sejenis, ya, hubungan yang hewan pun itu tidak mau, apalagi ini kalau manusia kerjakan berarti lebih parah dari hewan. Hewan pun itu tidak mau sejenis hewan. Ini manusia bagaimana mau sejenis? Kemudian wasyurbil muskir, dia ngerti mempelajari haramnya minum sesuatu yang memabukkan. Ya. Wadul minnas, insyaallah kita bahas hal-hal yang haram ini ya akan akan datang. Dengan dia semoga kita bisa menjauhi segala hal yang diharamkan dan dijaga kita serta anak-anak kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan, sehingga kita berkumpul bersama-sama nanti di akhirat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man bisalafan salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa fihum lima tartadi qawlan wa fi'lan karaman. ورزق كل حلالا دائما وأخلا قيامنا ما نهضى بالخير وفكنا شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.